Puji nama Tuhan. Shalom semuanya. Gimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa. Ada sukacita, men? Yang bersukacita boleh lambaikan tangannya, yuk sama-sama kita mau bersukacita. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ini masih suasana tahun baru. Saya mengucapkan selamat tahun baru buat kita semua. Selamat tahun baru, dan biarlah tahun ini menjadi tahun benar-benar yang Tuhan mau pakai buat kita. Semua yang terbaik Tuhan siapkan buat tahun ini, kita boleh ambil semuanya. Sama-sama kita sebelum mulai ibadah kita, sama-sama kita boleh dengan kepala kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Tuhan yang luar biasa baik Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan hal kecil Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, semua karena rencana-Mu yang baik, semua karena kasih-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu yang baik. Bersyukur punya Tuhan yang luar biasa baik dalam kehidupan kami, yang gak pernah tinggalkan kami yang baik. Kalau tahun 2023 Tuhan yang boleh lewati Tuhan Yesus, kami percaya tahun ini Bapak yang baik, hal yang terbaik Tuhan, penyertaan yang terbaik Tuhan, anugerah yang terbaik Tuhan, kasih yang terbaik Tuhan, cinta yang terbaik Tuhan. Percaya Tuhan yang boleh terima semua Tuhan. Selama yang boleh terus jalan sama Engkau Tuhan. Selama kami boleh terus percaya sama Engkau Bapak yang baik. Itu yang kami percaya Tuhan. Janji-Mu Tuhan yang kami pegang Bapak yang baik. Makasih Tuhan, makasih Tuhan, makasih Bapak yang baik. Biarlah Tuhan hari ini, Tuhan pagi hari ini Tuhan Yesus, setiap kami boleh merasakan Engkau Tuhan Yesus lebih dalam lagi Tuhan. Kami gak cuma tinggal di pelataran-Mu Tuhan, kami benar-benar masuk di dalam Engkau Bapak yang baik. Masuk di dalam Engkau Tuhan, mengalami Engkau Tuhan hari ini Bapak yang baik. Sekali lagi Tuhan, sekali lagi Tuhan Yesus, bakar kami Tuhan dengan api Roh Kudus-Mu Bapak yang baik. Makasih Tuhan Yesus, makasih Tuhan, makasih Tuhan, makasih Tuhan, makasih Tuhan. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Yang bawa pujian kami Tuhan, yang bawa persembahannya Bapak yang baik, bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Boleh sembah Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord. Allahku yang perkasa, Allahku yang ajaib. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Anugerah-Mu dididik setiap kami yang baik. Lihat setiap hati kami Tuhan. Kami datang Tuhan dengan penuh kerinduan Bapak yang baik. Thank you Lord. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami naikkan daging-Mu Tuhan Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi-Mu? Kau yang maha tahu Tuhan, Kau yang maha tahu.
sampai akhirnya kau dapati tetap setia. Sekali katakan telah kulihat, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap sendiri. Kau dapati aku, kau dapati aku tetap sendiri. Kau dapati aku, kau dapati aku tetap setia. Mari sama-sama kita pujikan Tuhan. Pujian yang terbaik bagi Tuhan. Yesus, ini hidup kami Tuhan. Ini hidup kami Bapa. Ini aku Tuhan. Ku mau berjuang, kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap percaya, tetap pegang teguh, beriman denganmu Tuhan. Walau ku belum melihat, walau ku belum melihat, ku mau tetap percaya, ku mau tetap setia Tuhan. Yesus, selidiki hatiku, selidiki aku Tuhan. Apa ku benar setia, apa ku benar percaya. Yesus, Allahku yang tak pernah meninggalkan aku, Allahku yang tak pernah melepaskan aku. Aku yang tak pernah meninggalkan aku, Allahku yang tak pernah melepaskanku, meninggalkanku. Jadikanku seperti Tuhan.
ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku percaya Tuhan, percaya janjimu akan jadi, terukir dalam kehidupanku. Ku mau berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Saya ulang kita semua kembali berdiri. Ku percaya janjimu Tuhan. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Benar Bapak yang baik, ampuni kami Tuhan kalau kami awalnya tahu ini Tuhan dengan penuh banyak kesalahan Bapak yang baik. Tapi hari ini mau belajar Tuhan Yesus, benar-benar percaya sama Engkau Tuhan Yesus, benar-benar berserah sama Engkau Tuhan Yesus. Selidiki setiap hati kami Tuhan Yesus, kuat dan teguhkan hati kami Bapak yang baik, biar kami gak lemah Tuhan Yesus, biar kami gak jatuh Tuhan Yesus. Dan benar-benar kami mau kuat di dalam Engkau Tuhan, berserah sama Engkau Tuhan, dan percaya penuh sama Engkau Bapak yang baik. Kuat dan teguhkan hati kami, kuat dan teguhkan hati kami Tuhan Yesus. Sebenarnya mau puji Engkau Tuhan Yesus, mau sembah Engkau Tuhan Yesus, lebih lagi Bapak yang baik. Yang siap puji Tuhan sama-sama kita boleh katakan amin. Ada sukacita amin. Puji nama Tuhan. Boleh kasih senyum samping kiri kanannya, boleh kasih salam samping kiri kanannya. Ya luar biasa, kita punya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Thank you, selamat Natal, selamat bersukacita, selamat tahun baru. Luar biasa. Katakan saudara, saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah
Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Saudara, dengarlah, dengarlah sang kata membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu, inilah Yoel. Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Katakan ini tahun pembebasan. Stop. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, mengompak dan bersoraklah.
Puji nama Tuhan, kita bersyukur kita punya Tuhan yang luar biasa, amin. Terus percaya bahwa benar-benar tahun ini, jangan sampai kita awali tahun dengan banyak kesusahan, dengan banyak ngeluh. Kita awali tahun dengan apa ya? Semua yang salah. Tapi benar kita awali tahun ini dengan penuh kepercayaan sama Tuhan, berserah sama Tuhan, dan percaya bahwa tahun ini Tuhan sediakan yang terbaik buat kita dan kita bisa ambil semuanya Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, makasih Tuhan, makasih Tuhan, makasih Tuhan, makasih Tuhan. Kuat dan teguhkan hati kami Tuhan Yesus. Benar-benar Tuhan, kuat dan teguhkan hati kami Bapa yang baik. Makasih Tuhan Yesus, makasih Tuhan Yesus. Thank you Lord, thank you Jesus. Ini kehidupan kami Tuhan Yesus. Bapa kau setia, takkan meninggal, takkan meninggal, dan ku percaya Tuhan. Dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku Tuhan, kerinduanku meninggikan Engkau, tinggikan Engkau, karena ku tahu Tuhan, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku Tuhan,
kasih Tuhan. Sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Rasakan hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Barui kami Tuhan. Kami tidak mau Tuhan. Mari bebaskan kami. Anugerah kami. Hatiku seputih hati, setulus halimu, kasihmu Tuhan. Biarkan mataku, biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Saya akan ubah hatiku Tuhan. Ubah, saya udah pada hambanya. Seputih hatimu, setulus halimu, kasihmu. Mari kita berdiri bersama. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi, Katakan ku mau jadi. Kami bulatkan hati kami untuk kami semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Karena untuk itulah kami dipanggil. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan di hari ini kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu, dan kami boleh mendengarkan firman-Mu dalam pertemuan ibadah di pagi hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau memberkati kami dengan kebenaran firman. Roh-Mu yang kudus bekerja di tempat ini dan dalam kehidupan kami, supaya kami dapat menangkap dengan benar apa yang menjadi maksud Tuhan dari firman-Mu, dan kami dapat menghidupinya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur dan kami sambut firman-Mu dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Bersama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Bersyukur untuk anugerah Tuhan yang diberikan dalam hidup kita masing-masing. Kita boleh ada pagi ini karena anugerah Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini kita mau belajar dari firman Tuhan. Judulnya jangan salah paham. Bilang sama saya, 2, 3. Jangan salah paham. Colek sebelahnya. Jangan salah paham. Jangan salah paham. Pernah salah paham? Pernah atau sering? Pernah. Oke.
Dulu waktu kita kecil, ketika kita buat salah, papa mama tegur kita. Kadang jewer kita, kadang cubit kita. Malah juga ada yang ambil rotan kemoceng. Tah! Sakit. Kita nangis. Betul ya? Kita waktu kecil bisa salah paham. Bilang begini, papa udah gak sayang saya, mama udah gak sayang saya. Salah paham. Kan begitu ya? Bapak Ibu Saudara sekalian, di hidup kita ada banyak peristiwa yang Tuhan izinkan. Mau senang, mau susah, Tuhan kadang-kala izinkan kita berkekurangan atau berkecukupan atau berkelimpahan. Tuhan kadang-kala izinkan kita di situasi yang baik-baik saja. Bahkan juga Tuhan kadang-kala izinkan di situasi yang sulit. Nah, permasalahannya adalah kita salah paham atau kita paham maksud Tuhan. Ini penting. Sebab ketika kita salah paham, maka tindakan kita juga salah. Tapi kalau kita paham dan mengerti maksud Tuhan, maka tindakan kita juga pasti benar. Pasti sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Baik, mari kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 40. Mazmur pasal 40. Jika Bapak Ibu bawa Alkitab, mari buka bersama saya di Mazmur pasal yang ke-40. Ayat yang ke-6. Atau mungkin bisa ditampilkan ayatnya, barangkali bisa ditampilkan. Baik, kita mau lihat dalam Alkitab kita Mazmur 40 ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama yuk ayat ini. 2, 3. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Amin. Buat firman Tuhan. Poin yang pertama, banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku. Banyak ya perbuatan Tuhan ya. Apalagi kalau kita mau refleksi tahun yang lalu, atau 2 tahun lalu, atau 3 tahun yang lalu. Banyak sekali perbuatan Tuhan yang besar, yang ajaib, yang luar biasa. Kita sudah bisa melewati tahun demi tahun. Kita sekarang ada di minggu yang kedua, tanggal 14 Januari. Kalau kita mau lihat jalannya kehidupan kita, itu semua karena pertolongan Tuhan, karena perlindungan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Nah, dikatakan di sana, banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada pekerjaan Tuhan yang luar biasa di hidup kita masing-masing. Nah, pekerjaan Tuhan yang luar biasa ini membuktikan bahwa Tuhan itu hidup. Tuhan itu nyata. Pekerjaan Tuhan yang dilakukan itu di semesta ini, di jagat raya ini. Kitab Kejadian mencatat dengan jelas. Dan jangan lupakan juga Bapak Ibu Saudara, bahwa ada perbuatan Tuhan yang besar, yang ajaib, yang luar biasa di hidup kita masing-masing. Ada pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Nah, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa itu secara umum kita bisa lihat, yang dicatat dalam Alkitab di Matius pasal 5 ayat 45, bahwa Bapa di sorga itu menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik. Dan Bapa di sorga juga menurunkan hujan bagi orang yang benar
dan bagi orang yang tidak benar. Itu keadilan Tuhan. Itu perbuatan Tuhan yang luar biasa secara umum. Tapi jangan lupakan juga bahwa ada pekerjaan Tuhan secara khusus pada orang-orang yang percaya kepada Dia. Ada penggarapan Tuhan yang khusus dan luar biasa. Itu sebabnya kitab Ibrani mengatakan bahwa, hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Janganlah saudara dan saya putus asa apabila kita diperingatkannya. Sebab kata Alkitab di sana, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan dianggapnya sebagai anak. Jadi bersyukur kalau Tuhan ingatkan kita. Jadi ada perbuatan Tuhan yang luar biasa di semesta ini, di sekitar kita, dan juga di hidup kita. Dan Alkitab katakan lebih lanjut Bapak Ibu Saudara dalam bacaan kita tadi Mazmur 40 ayat yang ke-7 bahwa perbuatan Tuhan itu ajaib. Perbuatan Tuhan itu ajaib, luar biasa dahsyat, dan kadangkala kita tidak bisa mengerti. Pernahkah kita merencanakan sesuatu lalu tidak bisa terrealisir? Pernah kita sudah punya planning ke depannya, tetapi tidak bisa dilaksanakan. Bahkan ada kejadian-kejadian tertentu yang sulit kita mengerti, baik yang terjadi di sekeliling kita maupun yang kita alami. Tapi kembali lagi kita harus pahami Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa Tuhan itu hidup. Dia bekerja dengan luar biasa dan Dia menyatakan pekerjaannya dengan ajaib. Nah, itu sebabnya dalam bacaan kita juga ditegaskan di sana bahwa Allah yang hidup yang luar biasa itu melakukan perbuatan yang ajaib dan maksudmu untuk kami di Mazmur 40 ayat yang ke-7 tadi. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Nah, kita mau garis bawahi tentang kalimat ini. Maksudmu untuk kami. Maksud Tuhan untuk kita. Maksud Tuhan untuk saudara dan saya. Maksud ini berarti bicara tentang sesuatu yang terselubung, sesuatu yang belum terungkap, sesuatu yang belum dinyatakan. Apa yang terkandung di dalamnya itu yang harus kita mengerti. Itu sebabnya dari perbuatan Tuhan yang ajaib, jangan sampai kita salah paham. Ada maksud Tuhan di dalamnya. Saya selalu katakan kepada orang-orang yang percaya, orang-orang Kristen, jemaat yang saya layani, kepada siapa saja yang saya bisa berinteraksi, saya katakan begini kepada kita semua, untuk semua peristiwa hidup yang diizinkan kita alami. Pertama, temukanlah makna kehidupan. Kedua, temukanlah nilai kebenaran. Pasti ada rencana Tuhan yang indah di sana. Seperti lagu katakan, dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita, dan ku tak berdaya menghadapi semua. Kita nggak ngerti. Tapi ketika kita mengerti akan maksud Tuhan, kita akan dibuat kagum sama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian,
Dari perenungan kita pagi hari ini, kita mau belajar bersama. Kita harus mengerti maksud Tuhan supaya jangan salah paham. Kita harus mengerti maksud Tuhan supaya jangan sampai kita berbuat sesuatu yang mendukakan hati Tuhan. Ada beberapa hal kita mau pelajari bersama Bapak Ibu berkenaan dengan mengerti maksud Tuhan sehingga saudara dan saya jangan salah paham. Yang pertama, di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga, mari kita lihat Alkitab kita. Kita buka Pengkhotbah pasal yang ketiga. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sana? Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian untuk kita semua. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudara dan saya tidak boleh salah paham. Justru harus menyelami karya Allah dari awal sampai akhir, mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan. Kenapa demikian? Karena ini bicara soal cara berpikir. Cara berpikir. Cara berpikir akan menentukan pola pikir. Pola pikir akan menentukan keputusan yang diambil. Keputusan yang diambil akan menentukan tindakan yang dilakukan. Tindakan yang dilakukan secara terus-menerus akan jadi kebiasaan. Nah, kebiasaan itu akan menjadi karakter. Ya, cara pikir akan pengaruhi pola pikir. Pernah temukan satu gedung ketika kita mau naik ke atas lantai tertentu, naik lift, pernah jumpai tidak ada angka 4, tidak ada angka 13, tidak ada angka berapa lagi? 22. Oke. Pasti karena cara pikir. Jadi pola pikir. Di daerah tertentu, di dusun tertentu, atau ada mungkin di sekitar kita, ibu yang sedang mengandung, lalu di bajunya ada cabai, ada bawang, atau kantongin gunting, ya. Ada orang yang nggak mau, wah rumah tusuk sate, ya toh. Semua karena cara berpikir akan menentukan keputusan yang diambil, akan menentukan tindakan yang dilakukan. Saudara dan saya, ketika Tuhan izinkan berbagai hal kita alami, mari temukan maksud Tuhan. Jangan salah paham. Oleh sebab itu, kita berusaha berjuang supaya apa? Menyelami karya Allah dari awal sampai akhir. Boleh Bapak Ibu catat nanti baca di rumah. Untuk poin yang pertama, mengerti maksud Tuhan dalam hidup kita. Di Hakim-Hakim pasal yang ke-6 sampai Hakim-Hakim pasal yang ke-7. Tapi secara khusus kita mau lihat Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Surat Hakim-Hakim pasal yang ke-6, kita mau lihat di ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Dan rakyat itu mereka mengambil bekal dan sangkakala. Demikianlah seluruh orang Israel disuruhnya pergi masing-masing ke kemahnya.
tetapi ke-300 orang itu ditahannya. Adapun perkemahan orang Midian ada di bawahnya, di lembah. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan pura bujangmu ke perkemahan itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kisah ini adalah kisah tentang kepahlawanan Gideon yang dipilih oleh Tuhan menjadi hakim untuk membebaskan orang Israel dari cengkraman Midian dan Amalek. Tuhan pilih Gideon. Nah, Israel saat itu dicengkram, dijajah oleh Midian dan Amalek karena apa? Di pasal yang ke-6 dikatakan di sana, di pasal yang ke-6 ayat 1, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena mereka berbuat salah, sehingga Tuhan menghukum mereka. Nah, ketika penghukuman itu terjadi, Gideon sempat bertanya sama Tuhan di ayat yang ke-13 di pasal yang ke-6. Jawab Gideon kepadanya, "Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir, tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian." Gideon bertanya, kalau Tuhan menyertai kami, kok kami ada dalam cengkraman orang Midian? Padahal ada maksud Tuhan di sana. Nah, ini menjadi pelajaran penting untuk Bapak Ibu, kita semua, untuk saya tanpa kecuali. Mengerti maksud Tuhan di sini supaya apa? Supaya saudara dan saya menghargai Tuhan yang berdaulat di hidup kita. Menghargai Tuhan yang memiliki kehidupan kita sepenuhnya. Jadi, saudara dan saya, ketika Tuhan izinkan banyak hal terjadi, kita harus mengerti supaya kita menyadari bahwa ada kedaulatan Tuhan. Ada satu lagu yang mungkin kita tahu. Lagunya begini. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Tuhan yang berdaulat atas kita. Ketika Tuhan izinkan banyak hal terjadi, Tuhan yang berdaulat. Tuhan yang berkuasa penuh. Orang-orang Israel pada waktu itu dibuat sadar oleh Tuhan dengan keadaan yang pahit yang harus dialami. Karena mereka buat salah. Ketika buat salah, mereka harus mengalami penghukuman. Ini pun jadi pelajaran penting untuk kita. Setiap tindakan yang kita lakukan itu bersentuhan dengan perasaan Tuhan dan menimbulkan reaksi Tuhan. Bersentuhan dengan perasaan Tuhan dan menimbulkan reaksi dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Tuhan izinkan banyak hal terjadi dalam hidup kita, kita harus menyadari bahwa Tuhan yang berdaulat penuh di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa main-main. Kita tidak bisa hidup sembrono, kita tidak bisa hidup sembarangan, suka-suka kita sendiri.
Jadi kita harus benar-benar menghargai Tuhan. Kalau kita dikunjungi oleh petinggi negeri ini, bukankah kita menghargai beliau yang hadir? Betul kan? Kita menghormati beliau yang hadir. Nggak usah, misalkan contohnya terlalu tinggi ya petinggi negeri. Kalau Pak RT datang ke rumah kita hargai kan? Hargai. Pak RW datang, kita hargai. Yang sudah berkeluarga, mertua datang, kita hargai. Kan begitu ya. Saudara dan saya dalam kehidupan kita ini, yuk, dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita menghargai ada Tuhan yang berdaulat penuh atas kehidupan kita. Yang kedua, mengerti maksud Tuhan dalam peristiwa kehidupan yang terjadi di sekitar kita. Mazmur pasal 73. Mari kita buka Alkitab kita. Mazmur pasal 73. Apa yang firman Tuhan katakan untuk saudara dan saya berkenaan dengan mengerti maksud Tuhan, supaya saudara dan saya jangan salah paham. Mazmur pasal 73. Kita lihat di ayat 1. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Dikatakan di sana bagaimana pemazmur melihat kemujuran orang-orang fasik. Tapi yang dialami oleh pemazmur berbeda, bertolak belakang. Ayat 13. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahui, hal itu menjadi kesulitan di mataku, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Ada perbedaan. Seolah-olah Allah ada diskriminasi. Yang fasik kok tidak menghadapi atau mengalami masa sukar, tapi orang saleh justru menghadapi masa-masa sulit dan sukar. Tuhan ingatkan kita semua, jangan salah paham ketika keadaan itu terjadi. Justru disitulah saudara dan saya jangan sampai salah menilai Tuhan. Padahal sesungguhnya kita nggak boleh menilai Tuhan ya. Tuhan sempurna, tapi kadangkala dalam keberadaan kita
kita justru menilai Tuhan salah. Kok keadaan pahit saya alami, lihat sekeliling, ya mereka yang buat jahat kok baik-baik saja. Mereka yang berbuat curang kok tidak ada masalah hidup. Mereka yang mempertahankan hidupnya bersih seperti pemazmur katakan, kok justru seperti orang yang kena tulah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jangan salah paham. Sehingga kita ini mencurigai Tuhan. Maksud Tuhan itu ada di balik semua peristiwa itu. Sebab Tuhan mau supaya saudara dan saya jangan sampai salah dalam menilai Tuhan sehingga salah mengisi hidup ini. Ya, sudahlah. Saya mending sama seperti orang itu. Bisa nggak begitu kita? Akhirnya punya keputusan. Bisa. Tapi kembali lagi firman Tuhan ingatkan. Mari kita tetap punya pendirian. Supaya saudara dan saya tetap hidup seturut dengan yang Tuhan inginkan. Jangan salah paham. Sebab Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Jangan salah paham ketika banyak peristiwa terjadi di sekitar kita dan kita alami. Sebab Tuhan mau supaya saudara dan saya jangan salah dalam mengisi hidup ini. Tapi kita punya kehidupan yang terus menyenangkan hati Tuhan. Dari semua peristiwa yang terjadi, Tuhan inginkan juga supaya saudara dan saya jangan salah paham untuk hal yang ketiga. Kita buka di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Jangan salah paham untuk hal yang ketiga. Yohanes pasal yang ke-11 ayat 1 sampai 4. Yohanes 11 ayat 1 sampai 4 ini tentang Lazarus. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Lompat ayat yang ke-13. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lazarus sakit. Yesus bilang, aku datang. Tapi akhirnya Lazarus meninggal. Lazarus mati. Mereka berharap Yesus segera datang supaya sembuhkan. Tapi Yesus tidak segera datang. Yesus datang setelah Lazarus meninggal. Setelah Lazarus mati. Jangan salah paham hal yang ketiga. Ini menunjukkan satu tindakan yang harus saudara dan saya lakukan. Supaya saudara dan saya dapat memahami bahwa kehendak kita bukanlah kehendak Tuhan. Kehendak kita bukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan bukan kehendak kita. Pengennya Lazarus sembuh, tapi akhirnya meninggal. Tapi justru dengan meninggalnya Lazarus membuktikan tentang kuasa kebangkitan yang Yesus nyatakan. Kehendak kita bukan kehendak Tuhan.
Kita kadangkala tadi saya katakan kita punya rencana, tapi tidak bisa terrealisir. Kenapa? Bisa jadi karena memang bukan kehendak Tuhan. Bukan keinginan Tuhan, bukan maunya Tuhan. Kehendak kita bukan kehendak Tuhan, kehendak Tuhan bukan kehendak kita. Tujuan utama di sana belajar dari pembacaan ini adalah supaya dapat belajar percaya kepada. Percaya penuh sama Tuhan, Tuhan yang berdaulat. Percaya penuh sama Tuhan bahwa Tuhan punya keadilan yang luar biasa. Dia menghendaki saudara dan saya jangan salah dalam mengisi kehidupan ini. Kehendak kita bukan kehendak Tuhan. Belajar berserah kepada Tuhan. Seperti yang Yesus katakan, ketika ada di dalam pergumulan berat di Getsemani, Yesus berdoa, "Ya Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi." Kita belajar percaya pada kedaulatan Tuhan. Kita belajar percaya untuk berserah kepada Tuhan. Ini memang tidak mudah, Bapak Ibu, saudara sekalian. Karena kan logika kita seringkali kita pergunakan maksimal. Ya, hitung-hitungan di atas kertas, ya harusnya bisa terlaksana. Tapi Tuhan berkehendak lain. Kita belajar percaya pada apa yang Tuhan kerjakan. Jadi jangan salah paham. Saudara dan saya harus menyadari kedaulatan Tuhan. Saudara dan saya jangan sampai salah dalam mengisi hidup ini, bahwa Tuhan menghendaki supaya saudara dan saya tetap hidup benar. Meskipun kita melihat ketidakadilan terjadi di sekitar kita, yang dikatakan tadi di Mazmur 73, orang fasik hidupnya tanpa masalah, tapi orang benar hidupnya penuh dengan masalah. Kita belajar terus untuk tetap hidup benar, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kita belajar terus untuk tetap mempercayai Tuhan bahwa kehendak Tuhanlah yang biar jadi dalam kehidupan saudara dan saya. Tidak boleh kita lupakan. Yang keempat, jangan salah paham ketika peristiwa kehidupan terjadi dalam kehidupan kita. Matius pasal yang ke-15. Injil Matius pasal yang ke-15. Apa yang Alkitab katakan, yang firman Tuhan sampaikan untuk saudara dan saya berkenaan dengan poin yang keempat. Matius 15 ayat 21. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ini tentang perempuan Kanaan yang anaknya dikatakan di sana kerasukan setan dan sangat menderita.
sudah minta tolong sama Yesus, Yesus seolah-olah nggak peduli, cuek. Malah murid-muridnya kan harusnya tolong dia ya, bawa ke Yesus ya. Tapi murid-muridnya bilang, Guru, Yesus, mereka berteriak-teriak. Dengan kata lain, bikin rese aja nih perempuan, iya kan? Bikin keributan, onar, kan kira-kira seperti itu. Suruh diam. Tapi Yesus bilang, aku hanya diutus kepada domba-domba yang terhilang. Ada tantangan lagi di sana, tapi perempuan itu datang terus menyembah, minta tolong. Lalu Yesus bilang, kasih perumpamaan, tidak patut mengambil roti yang disediakan buat anak-anak, dilemparkannya kepada anjing. Dengan kata lain, sebenarnya Yesus bilang, kamu tuh gak patut sebenarnya dapat pertolongan. Tapi perempuan ini bilang, benar Tuhan, tapi anjing itu dapat remah-remah dari meja tuannya. Ini ada pelajaran penting. Ketika Tuhan izinkan banyak hal terjadi, kepahitan, kesulitan, tantangan, apapun namanya, bahkan dalam keadaan yang baik sekalipun, saudara dan saya jangan salah paham. Supaya apa? Supaya saudara dan saya menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah pada keadaan. Justru kita jadi pribadi yang tegar, pribadi yang kokoh, pribadi yang tangguh, pribadi yang kuat, pribadi yang bisa bertahan dalam segala keadaan. Keadaan nyaman, keadaan baik jangan membuat saudara dan saya terbuai lalu lupa sama Tuhan. Keadaan sulit, kejepit, himpitan, tantangan, hambatan, halangan, apapun namanya, jangan membuat saudara dan saya menjadi lemah dan putus asa. Tuhan mau kita menjadi pribadi yang kuat, Amen. yang tegar, yang bisa menghadapi segala keadaan. Biar pemahaman kita tentang Tuhan dan perbuatannya yang ajaib dan dahsyat itu terus membuat saudara dan saya mengerti maksud Tuhan, memahami maksud Tuhan. Ada tujuan Tuhan yang indah di balik semuanya itu. Temukan nilai kebenaran, makna kehidupan di dalamnya, supaya dengan demikian saudara dan saya lewat hidup ini Tuhan tetap dipermuliakan. Lewat hidup kita banyak orang bisa terberkati dengan kehadiran kita. Kita semakin kuat, semakin teguh, semakin kokoh di dalam Tuhan. Jangan salah paham tentang apa yang Tuhan sudah kerjakan. Jangan curiga sama Tuhan. Jangan salah menilai Tuhan, sehingga akhirnya tindakan-tindakan yang kita lakukan itu salah di hadapan Tuhan. Tuhan mau supaya saudara dan saya menghayati dan menghargai kedaulatan Tuhan. Tuhan mau supaya saudara dan saya jangan salah dalam mengisi hidup. Jangan sembarangan, jangan sembrono. Buang sampah saja tidak boleh sembarangan, apalagi berkenaan dengan mengisi hidup, mengisi pikiran, mengisi perasaan, kehendak kita. Saudara dan saya harus menjadi pribadi yang semakin tegar, kokoh di hadapan Tuhan, tangguh. Sebab ketika kita tangguh menghadapi segala keadaan, kita bisa lewati, bukan tidak mungkin. Satu saat ada orang yang Tuhan izinkan berinteraksi dengan saudara, mengalami peristiwa yang lebih kurang saudara alami, tapi saudara lewatin. Orang itu terberkati dengan kekuatan yang saudara berikan. Orang itu semakin diteguhkan. Orang itu semakin bisa menjalani hidup dengan pengharapan yang luar biasa di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian,
dalam interaksi kita dengan sesama saja, jangan salah paham. Apalagi ketika Tuhan bekerja di sekitar kita dan di hidup kita. Jangan salah paham. Mengerti maksud Tuhan. Kalau kita mengerti maksud Tuhan, makanya kita nggak heran seperti yang Paulus nyatakan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Selama kita masih hidup, pergumulan pasti akan ada, tantangan pasti akan ada. Tapi jangan lupakan, pasti ada pertolongan Tuhan buat kita, sehingga kita dimampukan untuk terus berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kita mau nyatakan lewat pujian kita, indah rencanamu Tuhan di dalam hidup. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu, walau ku tak tahu, dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita, dan ku tak berdaya menghadapi semua. Mari kita berdiri bersama. Dari awal katakan pujian ini. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu, dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita, dan ku tak berdaya menghadapi semua. Kini ku mengerti, kini ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku, kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, tapi ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku, kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Apapun yang sedang kita alami, Tuhan pasti punya maksud dan tujuan. Itu akan membentuk karakter kita. Itu akan mendewasakan kita. Itu mengubahkan hidup saudara dan saya semakin indah. Mari kita belajar menghargai kedaulatan Tuhan di hidup kita. Mari kita isi hidup ini seturut dengan kehendak Tuhan.
Jangan kita salah dalam menilai Tuhan. Kita harus menjadi pribadi yang kokoh dan tegar, yang kuat, yang tangguh. Karena Tuhan kita hidup. Dia menopang kita dengan sempurna. Bapa kami di sorga, Engkau hidup dan berkuasa. Engkau mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Bukan hanya di semesta ini, tapi juga dalam kehidupan kami. Karena Engkau yang berdaulat penuh. Tuhan, tolong kami semua supaya kami jangan salah paham terhadap Tuhan. Engkau yang berdaulat atas kami. Kami mau belajar Tuhan, berserah pada pengaturan Tuhan, pada keputusan Tuhan, pada kehendak Tuhan. Karena hidup kami telah ditebus menjadi milik-Mu Tuhan. Engkau yang berdaulat penuh atas kehidupan kami. Ampuni kami Bapa, kalau di waktu-waktu yang lalu kami salah paham, salah dalam menilai Tuhan, salah dalam bertindak di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mohon ampun untuk ketidaktepatan hidup yang sudah kami lakukan. Engkau menolong dan memampukan kami supaya kami terus hidup seturut dengan apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Bapa. Tuhan mengenal setiap kami masing-masing, harapan dan pergumulan kehidupan kami. Kami percaya selalu ada kekuatan Tuhan yang memampukan kami dalam segala keadaan. Meteraikan firman-Mu dalam kami ya Tuhan. Engkau menolong kami untuk kami merenungkannya dan menghidupinya di dalam kehidupan kami masing-masing. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari bersama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Saudara diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Diberkati dan benar, jangan cuma didengar, tapi benar-benar kita terapkan. Jadi kalau di rumah ada salah paham, aduh, jangan langsung ngejudge. Belajar dulu mengerti kehendaknya Tuhan. Tiba saja kita memberikan persembahan kita, sama-sama kita boleh turunkan kepala, kita mau berdoa dulu. Makasih Tuhan, makasih Bapak yang baik. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan Yesus, terus ajar kami Bapak yang baik. Biar kami boleh terus semakin bertumbuh dan semakin bertumbuh Tuhan. Akhirnya kami boleh jadi sama seperti Engkau Tuhan Yesus. Makasih Tuhan, sebenarnya kami memberikan persembahan kami Tuhan. Biar bersama kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami siap memberi, dan nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar
kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Maka tahun yang lalu kami boleh lewati karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Dan di hari yang ke-14 di tahun yang baru ini Tuhan, kami menyadari kami tidak dapat membalas kebaikan, pertolongan, campur tangan Tuhan yang begitu dahsyat dan ajaib dalam hidup kami Tuhan. Biarlah kami mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang menyenangkan hati Tuhan, untuk hidup senantiasa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebenaran yang kami dengar hari ini. Kami semakin menyadari Tuhan, seringkali jalan-jalan-Mu dan cara-cara-Mu tidak pernah kami selami dengan pikiran kami yang terbatas. Tapi buatlah kami senantiasa tidak salah paham akan cara Tuhan, jalan Tuhan, pekerjaan Tuhan yang jauh melampaui dari apa yang dapat kami pikirkan, yang dapat kami pahami Tuhan. Dan kami tahu bahwa Bapa kami adalah Bapa yang baik, Bapa yang peduli, Bapa yang mengasihi setiap kami. Sekalipun kami harus melewati masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit, kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tuhan tetap pegang kendali di dalam seluruh kehidupan kami, dan semuanya akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati akan hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati Tuhan. Bapak Pendeta Yusak Nugroho Tuhan, Tuhan berkati, Tuhan urapi, Tuhan pakai terus hamba-Mu ini dalam pelayanan pengembangan yang Tuhan percayakan dalam kehidupannya Bapak. Tuhan, biarlah hikmat Tuhan, kuasa Tuhan terus Tuhan Engkau nyatakan dalam kehidupannya Tuhan, sehingga dimanapun Engkau mengutus hamba-Mu, baik sebagai gembala dalam pelayanan yang Tuhan percayakan, bahkan dalam pelayanan-pelayanan yang Tuhan berikan dalam kehidupannya Bapa, kami percaya berkat dan anugerah Tuhan, berkenanan Tuhan dan penyertaan Tuhan senantiasa menyertai akan hamba-Mu ini. Berkati juga keluarganya, berkati seluruh pekerjaan dan segala hal yang dikerjakannya. Kami percaya hal-hal yang besar dan ajaib Tuhan senantiasa nyatakan atas kehidupannya Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan setiap kami Tuhan, kami telah membawa persembahan di hadapan Tuhan. Kami telah memberi Tuhan, kami menyadari pemberian kami Bapak jauh dari apa yang mungkin Tuhan sudah berikan kepada kami. Tapi biarlah kami membawa dengan penuh ucapan syukur. Bahkan kami membawa hidup kami sebagai sebuah persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Itulah ibadah kami yang sejati. Itulah sesuatu hal yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan bagi seluruh jemaat Tuhan yang hadir dengan segala pergumulan dan masalah kami percaya Tuhan bahwa Tuhan peduli, bahwa Allah menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan dan kami perlukan. Dan biarlah Tuhan kami boleh melihat kembali lagi mujizat Tuhan, campur tangan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Bagi mereka yang sakit kami percaya bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Yang sedang mengalami pergumulan masalah keuangan dalam nama Yesus, Tuhan buka jalan, Tuhan buka tingkap-tingkap di langit, dan berkat-berkat Tuhan dicurahkan yang membuat kami tercukupi akan segala sesuatu yang kami butuhkan dan kami perlukan. Terima kasih Bapak bagi mereka yang membutuhkan terobosan dalam kehidupannya, baik pemulihan dalam keluarga, dalam hubungan satu dengan yang lain. Kami berdoa biar kasih Tuhan dan anugerah Tuhan, damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan mengalir di tengah kehidupan keluarga kami. Dan kami akan melihat di tahun yang baru 2024 ini, kami melihat bahwa Tuhan senantiasa menyertai kami. Ebenezer Tuhan, sebagaimana Tuhan sudah menolong kami di tahun yang lalu, di tahun yang baru ini kami akan melihat bahwa Tuhan akan terus menolong kami. Tuhan akan terus melakukan perkara-perkara besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ajar kami semakin mengenal hati Tuhan, mengenal kehendak Tuhan, dan hidup kami dapat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa dan negeri kami Indonesia di tahun 2024, khususnya pada bulan Februari yang akan diadakan pemilu Bapa. Kami berdoa biarlah bangsa ini senantiasa aman dalam perlindungan Tuhan, dijauhkan dari kekacauan, kerusuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kami boleh ambil bagian dalam sebuah pesta yang besar ini Tuhan, untuk memilih presiden, bahkan
setiap orang yang akan terlibat di dalam legislatif, Tuhan campur tangan. Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat, sehingga segala keputusan yang ambil Bapa sesuai dengan apa yang Kau taruh dalam hati setiap kami masing-masing, Tuhan. Kami berdoa, ya Bapa Tuhan, campur tangan, dan kami percaya sesuai dengan firman dan janji Tuhan, bahwa Tuhan pegang kendali atas Indonesia, bahwa pemimpin yang akan terpilih adalah pemimpin yang berasal daripada Tuhan sendiri. Sebab Tuhan sudah mendengar setiap doa-doa daripada umat Tuhan, dan kami percaya Bapa, Indonesia ada di dalam tangan Tuhan. Indonesia akan menggenapi segala rencana Tuhan yang Tuhan sudah tetapkan. Yang shalom Tuhan turun atas Indonesia, dan berkat-berkat Tuhan boleh terjadi dan dinyatakan atas Indonesia. Jadi negeri yang diberkati, menjadi negeri yang sejahtera dan makmur untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dan biarlah Tuhan pagi hari ini di penghujung daripada ibadah kami ini, kami percaya Bapa bahwa Tuhan telah menyediakan hal-hal yang khusus bagi kami, yaitu berkat yang Tuhan sediakan, sehingga pada hari-hari ke depan dalam segala aktivitas kegiatan kami, dalam pekerjaan, dalam sekolah, dalam hubungan kami di masyarakat Tuhan, kami percaya berkat Tuhan yang ada dalam kehidupan kami akan menjadikan hidup kami sebagai saluran-saluran berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu, arahkan hati kepada Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, biarlah berkat, perkenanan, pemeliharaan Tuhan, penyertaan Bapa Surgawi menyertai setiap kami, dan semua kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dicurahkan di tengah-tengah kehidupan kami, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai di sepanjang kehidupan kami, memberikan kami damai sejahtera, dan menjadikan kami mengerti kebenaran firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Dan sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput kami tidak kedapatan bercacat celah. Kami tetap melakukan kehendak firman Tuhan dan taat melakukan apa yang Engkau inginkan, dan kami akan diangkat di awan-awan yang permai, dan akan menerima segala janji-janji, segala berkat yang Tuhan sediakan bagi setiap kami.